Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello class, good morning. How are you today? Really hope that my students, my lovely students are always fine. Pak Wid berharap anak-anak, murid-murid kesayangan saya selalu sehat. Ya, selalu kita bersyukur terhadap segala nikmat yang kita terima. Nikmat sehat, nikmat kehidupan dan semua kenikmatan yang kita terima tanpa bisa kita sebutkan satu persatu. Oke, right? Kita bertemu lagi dalam pembelajaran hari ini, masih saja dalam kondisi yang belum memungkinkan kita untuk bisa bertatap muka secara leluasa seperti seharusnya yang kita inginkan begitu. Right, for today, we will try to continue our previous lesson that is about analytical exposition. Tapi untuk yang kali ini, saya beri tulisan part 2 atau bagian kedua. Karena memang penjelasan Pak Wid untuk di materi yang kemarin itu bagi kebanyakan anak memang belum begitu jelas. Maka saya ingin memperjelas lagi dengan memberikan contoh-contoh yang lain. Ya, right? Are you ready for our material today? Don't forget to pray. So we will get all the good things for our lesson today. Ya, oke. Anak-anak sudah disiapkan alat tulisnya ataupun mungkin hal lain yang diperlukan sehingga kalian bisa menjalani pembelajaran hari ini dengan baik. Kalian bisa melihat, bisa memahami dan bisa mungkin mengerjakan bagian-bagian dari soal yang akan Pak Wid sampaikan nanti. Oke, right? Kita ada di unit 4. That is about analytical exposition utamanya karena pembahasan tentang teks analytical exposition itu banyak sekali. Maka saya bagi menjadi 2 dan ini adalah bagian yang kedua ya. Okay, right? So what is analytical exposition and what must we do if we want to make the text? Ya, jadi kalau misalkan kita pengen membuat teks analytical exposition itu bagaimana? Right? Kita mulai dari bagian ini. What is analytical exposition text actually? Misalkan, nah, Pak, analytical exposition text itu teks yang seperti apa toh? Saya mengumpamakan, andai saja saya punya pertanyaan, ya, yang kuning itu pertanyaan, yang tercetak biru adalah jawaban. For example, do you know that reading is good for us? Apakah kamu tahu bahwa membaca itu baik untuk kita? And then saya berasumsi Pak Wid beranggapan bahwa murid-muridnya menjawab yes I do. Ya, karena membaca itu memang baik untuk kita. Terus saya tanyakan lagi, what are the reasons? Apakah alasan-alasannya sehingga kamu yakin bahwa membaca itu baik untuk kita? And then some of my students gave their answers. Kemudian beberapa murid saya memberikan jawaban. Ini asumsi atau anggapan saya ya. Misalkan yang pertama, we will have more knowledge. Kita akan punya lebih banyak pengetahuan. Ya, kayaknya juga reasonable atau masuk akal. And then yang kedua alasannya adalah we spend our time for a good activity. Ya, karena kita menghabiskan waktu kita untuk aktivitas yang baik. Bukankah itu positif? Bukankah itu baik? Oke. And then the third, yang ketiga is we prepare a better future. Mungkin ada yang menjawab demikian. Karena kita ini sedang menyiapkan masa depan yang lebih baik, Pak. Daripada mereka-mereka yang tidak siap dengan masa depan, dengan hanya belajar, hanya dengan bermain saja. Tetapi kami belajar, gitu. Oke. So, we can conclude that reading is good for us. Jadi kan kita bisa menyimpulkan bahwa membaca itu memang baik untuk kita. Nah, seperti ini, apakah saya itu membujuk kamu untuk yakin, untuk tahu, untuk mengikuti keinginan saya agar kamu rajin membaca? Tidak. Saya hanya menyampaikan ide bahwa yang akan kita bahas itu membaca itu baik apa tidak tahu untuk kita. Ketika kamu menjawab ya, maka alasan-alasannya adalah tertera di sini. Dan di bagian akhir ini adalah kesimpulan berdasarkan alasan-alasan yang ada di atas
yang terbungkus atau terpandu atau dipandu dengan kalimat yang ada di bagian pertama. Karena saya mengarahkan kamu untuk menjawab, apakah kamu tahu bahwa membaca itu baik untuk kita? Nah, jadi contoh seperti ini bisa kita buat menjadi text analytical exposition. Ya, oke, right? Biar lebih tahu, nanti kita berikan contoh-contoh yang lain. Oke, the next. Bagian-bagian dari analytical exposition itu ada berapa ya? Apakah kalian masih ingat dan apa saja? Oke, here they are. Bagian pertama di awal kalimat, di awal paragraf itu namanya thesis. Apa gunanya dan bagaimana thesis itu berperan dalam teks, nanti kita bahas. Then the second is arguments atau alasannya. Semakin banyak alasan yang dikemukakan oleh penulis, berarti teksnya akan semakin panjang dan semakin detail. Oke, yang ketiga adalah reiteration atau conclusion, yaitu berupa kesimpulan. Oke, right? Jadi bagian dari analytical exposition text itu ada thesis, argument, sama reiteration atau conclusion. Let's go. Oke, right? Satu contoh. There is a text entitled Health Effects of Cigarette Smoking. Jadi efek-efek terhadap kesehatan kita dari merokok. Ya, cigarette smoking itu ya merokok itu. So, misalkan di paragraf awal, do you smoke? If you do, you'd better stop smoking. Do you know the research in the United States? It reveals that smoking is the major preventable cause of death. Jadi ketika kita artikan ya, bareng-bareng yuk. Help me please. Do you smoke? Apakah kamu merokok? If you do, jika iya, you'd better stop smoking. Kamu lebih baik berhenti merokok. Do you know the recent research in the United States? Apakah kamu tahu riset terbaru di Amerika Serikat? It reveals that smoking is the major preventable cause of death. Itu mengungkap bahwa merokok adalah penyebab utama kematian yang bisa dicegah. Oke, berarti yang ada di ada di bagian 1 itu namanya thesis. Thesis itu menjelaskan topik permasalahan yang akan kita bahas di seluruh paragraf. Dia sebagai panduan agar apa yang dibahas itu tidak keluar dari jalurnya ini. Oke, right? Ini judul Health Effects of Cigarette Smoking, and then this is the thesis. Ini bagian ini namanya thesis. Kita mulai dengan alasan yang pertama. That is argument 1. Alasan yang pertama. Each year, more than 480,000 persons die in the United States due to cigarette smoking. This is nearly 1 in 5 deaths. Okay, right? Each year, setiap tahun, more than, lebih dari sekian ini, 480.000 orang meninggal di Amerika Serikat due to, oleh karena merokok. Dan ini hampir 1 dari 5 kematian. Oh, berarti sekitar 20% ya. 20% kematian itu gara-gara kebiasaan yang terkait dengan merokok. Ini alasan pertama. And then, alasan kedua itu dikemukakan ada banyak ya. Smoking causes more deaths than those from human immunodeficiency virus atau HIV, illegal drug use atau pemakaian narkoba secara ilegal atau tidak resmi. Memang di banyak negara kan tidak resmi ya memang. Mungkin ada yang untuk alasan pengobatan. Oke, lanjut. Alcohol abuse atau penyalahgunaan alkohol. Motor vehicle injuries, luka akibat kendaraan bermotor. Dan firearm related incidents atau kejadian terkait dengan senjata api. Jadi
merokok itu menyebabkan lebih banyak kematian daripada kegiatan-kegiatan berikut ini. Nah, ini alasan yang kedua. Dia lebih banyak dalam hal persentase kematian daripada penyakit-penyakit ini. And then, alasan berikutnya, the number of US citizens who die from cigarette smoking is more than 10 times higher than wars. Jadi jumlah dari warga Amerika yang meninggal karena merokok itu lebih dari 10 kali lebih tinggi daripada yang terjadi dalam perang. Besides, 90% of patients with lung cancers die because of smoking. Selain itu, 90% dari para pasien yang memiliki kanker paru-paru meninggal karena merokok. Moreover, more women die from lung cancer each year than from breast cancer. Terlebih lagi, ada lebih banyak wanita yang meninggal karena lung, paru-paru, right? Kanker paru-paru setiap tahun daripada kanker payudara. Oh, ternyata kanker paru-paru kalau di Amerika ya, karena maaf di sana itu orang wanita merokok itu lebih umum, lebih biasa daripada di sini. Begitu. Sehingga maka kejadian atau persentase orang yang meninggal karena penyakit terkait dengan merokok lebih besar di sana. Go on with the next. Smoking also causes about 80% of all deaths from chronic obstructive pulmonary disease. Merokok juga menyebabkan sekitar 80% dari semua kematian yang terkait dengan COPD. Jadi penyakit yang terkait dengan pembuluh darah. Oke, right? Jadi ini adalah alasan ketiga. And then the last, it should be the reiteration or the conclusion. Dan ini di akhir itu ya kesimpulannya, reiteration atau conclusion. In short, it is clear that cigarette smoking increases the risk of death in men and women compared to other causes. Singkatnya, jelaslah bahwa merokok itu meningkatkan risiko kematian baik untuk laki-laki dan perempuan dibandingkan penyebab lain. Oh, itu datanya. Jadi Pak Wi tidak mengatakan bahwa oh ini benar atau salah, bukan. Saya tidak membujuk kamu atau menyuruh kamu untuk merokok atau tidak merokok, tidak. Tapi saya menyampaikan fakta-fakta di sini kalau terkait dengan teks ini ya. Walaupun kalau sesungguhnya saya berharap murid-murid saya tidak merokok juga, kan belum boleh. Nanti kalau sudah bekerja dewasa silahkan kamu boleh menentukan pilihan. Okay, right? Go on with the next explanation. Okay, right. We have an exercise then. Kita punya latihan ya. Ada kalimat-kalimat, ada paragraf, satu teks bacaan, tetapi belum kita klasifikasikan menjadi yang seperti analytical exposition tadi. Mana bagian thesisnya, mana bagian argumentsnya, ataupun bagian conclusionnya. Oke, ada bacaan seperti ini. The growth of fast food in this instant age is developing rapidly. But do you know that fast food is not good for your health? Researchers state that fast food is highly processed with a wide variety of additives that can trigger cancers. Another reason is that there is insufficient nutrition in fast food because the minerals and vitamins disappear during the cooking process. Furthermore, fast food contains a lot of fat and sugars that contribute to obesity and cholesterol-related diseases. From these reasons, fast food is not healthy to consume. Okay, right. Jadi ada bacaan, ada teks yang isinya seperti itu. Anak-anak bisa mengartikan ya. Sehingga nanti kita harus membuatnya menjadi kalimat-kalimat yang baik, tersusun dalam bentuk paragraf-paragraf yang mencirikan atau dalam bentuk kalimat
dalam bentuk text analytical exposition. Bisa ya? Kita cari mana yang jadi tesisnya, kita cari manakah alasan-alasannya, dan mana yang jadi kesimpulannya. Gampang saja. Oke, misalkan nanti ada panduan dengan kalimat seperti ini. Let me tell you the reasons why fast food bla 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 bla. First bla bla bla. Second bla bla bla. Third bla bla bla. Those from the facts above bla bla bla. Jadi ini panduan bahwa nanti kamu akan membuat kalimat dalam bentuk teksnya itu analytical exposition dengan bantuan kalimat-kalimat ini. Bisa ya? Oke, misalkan. Nah, saya buat jadi kalimat seperti ini. Do you like eating fast food? Let me tell you the reasons why fast food is not so good for our health. Jadi apakah kamu suka makan fast food? Tahu fast food ya anak-anak ya? Fast food itu adalah makanan cepat saji yang biasanya tinggi akan lemaknya, gitu, kalorinya tinggi, tetapi vitamin dan mineralnya rendah. Oke, right. So let me tell you the reasons. Biar saya beritahu kamu alasan-alasan mengapa fast food itu tidak begitu baik untuk tubuh kita, untuk kesehatan kita. Alasan pertama, according to a research, it is said that fast food is highly processed with a wide variety of additives that can trigger cancers. Jadi menurut sebuah riset, alasan pertama ya, mengatakan bahwa fast food, makanan cepat saji itu adalah sangat banyak mengalami proses pemasakan dengan berbagai macam zat tambahan yang bisa memicu kanker. Trigger itu artinya memicu. Nah, atau mungkin banyak mengandung zat karsinogenik begitu ya, penyebab kanker. Itu alasan pertama. We gave argument 1. And then for the second argument, second, there is insufficient nutrient because vitamins and minerals disappear during the cooking process. Yang kedua, ada tidak cukup nutrisi, berarti tidak ada cukup nutrisi di sana karena vitamin dan mineralnya itu hilang selama proses pemasakan. Yang ketiga, third, fast food contains a lot of fat and sugar that contribute to obesity and cholesterol related diseases. Yang ketiga, fast food itu mengandung banyak sekali lemak dan gula yang berkontribusi pada obesitas atau kegemukan dan penyakit-penyakit yang terkait dengan kolesterol. Thus, from the facts above, we can conclude that fast food is not healthy to consume. Sehingga, dari fakta-fakta di atas itu, kita bisa menyimpulkan bahwa fast food itu tidak sehat untuk dikonsumsi. Nah, gitu anak-anak ya. Masih ingatkan bahwa bagian atas tadi yang berfungsi untuk memandu semua teks itu menujunya ke sini. Topiknya hanya mengapa fast food itu tidak sehat. Namanya thesis. Ini alasan pertama, kedua, dan ketiga. Berikutnya terakhir adalah reiteration atau kesimpulan. Nah, bisa ya? Oke, right? Begitu yang bisa Pak Wid sampaikan hari ini. Semoga saja sedikit penjelasan. Nanti akan ada latihannya yang akan Pak Wid berikan melalui LMS kita di Saka Pintar. Begitu. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga sedikit yang Pak Wid sampaikan itu bisa membantu kalian untuk lebih mengerti dan paham tentang bagaimana text analytical exposition itu. Untuk bagian-bagian yang tidak kamu ketahui atau yang belum kamu tahu atau mungkin lupa penjelasan sebelumnya, silakan anak-anak bisa masuk ke channel YouTube-nya Pak Wid yang namanya sama. Ya, silakan dicari, nanti boleh dilihat video-video pembelajaran yang terkait dengan materi kalian di kelas 11 ini.
Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Semoga selalu ada kebaikan yang kita lakukan dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Tetap sehat. Jangan lupa untuk selalu menjaga jarak, pakai masker, dan juga mencuci tangan agar kita terhindar dari virus COVID-19 yang sekarang masih jadi beban berat untuk kita semua. Alright, have a nice day. See you bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.